Lu semua tuh gara-gara omongan. Iya. Dari awal aja udah ngelihat kecelakaan 3 aja udah. Sompral. Ini ntar biasa kalau gini ada nggak beres udah gitu. Padahal Iya. lagi di jalan. Maksud tuh gitu. Iya. Ditambah temen lu yang dapet itu. Iya, temen gue yang dapet itu begitu. Sompral Mulutnya juga. Iya. nggak beres. Jadi nggak beres. Ditambah ya terakhir malah yang paling terakhir banget gua. Kalau gua nggak kelar kata-kata itu mungkin kejadian itu gua nggak tahu ya takdir. Mungkin nggak bakal ada. Nggak bakal selamat lah ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Ayo, Aduh. yoi. Boleh kenalin diri dulu siapa namanya dan tinggal di mana? Oke, gue Randi, gue tinggal di Jakarta Pusat. Nah, Bang, lu kesini mau berbagi cerita tentang apa nih? Kalau boleh tahu. Sedikit aja lu ceritain. Jadi pengalaman tentang masa SMP gue ketemu sesosok kuntilanak berparuh burung gitu. Waduh. Agak- Tahan dulu ya Bang. Yoi. Nah, penasaran kan gimana nih ceritanya si Bang Randi nih? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Jadi awal mulai gue pengen disclaimer dulu nih. Oke. Iya. Gue bisa lihat sebenarnya. Hmm. Nah, jadi ceritanya tuh waktu kelas 1 SMP. Bener-bener kelas 1 SMP gue ngikut LDKS pertama gue Hmm. di SMP gue. Hmm. Nah, itu tuh pokoknya kejadiannya cepet banget. Accidentally lah gue bisa bilang. Hmm. Mungkin gue nggak mau, cuma ada yang niat jahat ke gue. Hmm. Jadi waktu itu kondisi gue lagi tidur, Hmm. tapi waktu di tidur tuh gue kayak berasa mimpi ditarik-tarik sama orang, cuma nggak kelihatan. Ini jam berapa nih? Udah jam 1 jam 2 Iya. gitu mungkin ya? Tidur lah, pokoknya tidur malam Habis hotel selesai- gitu, habis selesai selesai acara ya. gitu lah ya. Nah, gue tuh kayak mimpi kayak ditarik-tarik orang, dibawa ke satu tempat. Ya pokoknya bener-bener kayak di ini deh, ya orang pengen dirampok tau gak lo? Ditarik terus ditaruh brek gitu loh. Tapi lu nggak sadar tuh? Mimpi. Iya, cuman kayak mimpi doang. Iya. Terus adalah pokoknya orang semua nih orang. Hmm. Tiba-tiba ada orang depan gue tuh yang kayak beginiin gue nih, muka gue tuh kayak diginiin nih, jadi kayak seret gitu. Berasa nih panas di sini nih, Oh, langsung panas tuh? langsung panas. Setelah dia giniin? Gue udah dalam hati nih ini bukan orang beneran nih. Tapi lu tahu bentuknya? Enggak Nggak kelihatan? nggak kelihatan, kesaru. Tapi gue tahu itu orang bentuknya gitu, figurnya figur orang gitu. Cuma gue nggak lihat. Nah habis diginiin langsung mata gue tuh kayak deh, bener kayak dicolok gitu loh. Oh, dapetnya di situ berarti ya? Teriaknya sampai dibangunin, Ran bangun, tuh sadar tuh, masih merem tapi sadar Ran. Ah. Tapi pas gue bangun, itu yang ada genderuwo, pocong, kuntilanak, Ngumpul. ngumpul semua nggak sih? Makin teriak gue di situ. Karena baru pertama kali tuh ya di Baru situ pertama kali gue tahu ini ada yang iseng nih. Ada yang sengaja buka, cuma nggak ada yang mau ngaku siapa, entah siapa atau orang situ yang emang nggak suka kegiatan kita atau gimana, gue nggak tahu. Tapi pulang, gue tanya ke guru olahraga gue ini, kalau guru olahraga gue kan bisa, orang bisa. Ini bisa nggak ditutup bang? Gue nanya gitu, ini bisa ditutup nggak? Ya udah mau ditutup, saya coba ya. Ya udah, dibawa tuh ke ruangan guru tuh kayak tahu karena kan gue teriak-teriakan waktu itu. Ditutup tuh sama dia. Oke, bisa. Cuma yang namanya pintu didobrak, Bakal ini nggak lagi, bisa, jebol lagi. nggak bisa. Paling lu ganti kunci baru. Ya kalau ganti kunci baru, gue mikirnya gue ganti mata berarti kan. Iya. Dari kunci didobrak udah nggak bisa. Lu bisa diganjel paling ini. Dalam artinya mungkin kalau waktu itu mata batin ya kalau bahasa orang mah. Kalau mata batinnya level 7 paling cuma bisa ditutup sampai level 2. Sepanjang itu tuh perjalanan itu ya gue cuma ngerasain feeling gak enak doang gitu. Nah puncaknya itu waktu gue pas bener-bener bisa lihatnya itu waktu LKS kelas 3 gitu. Nah, boleh lo ceritain deh tuh.
pengalaman lo yang kelas 3 yang bisa benar-benar lihat. Ya, jadi kalau nggak salah tuh di tahun sekitaran 2011 atau 2012 itu kan gue kelas 3 SMA ya. Gue di situ SMP gue itu ngadain 3 SMP sorry. SMP gue tuh ngadain acara LKS. Nah, waktu itu gue di situ sebagai ketua OSIS. Ya kan. Jalan lah tuh pokoknya LKS. Kita ngelaksanain LKS ya senormal mungkin. Waktu itu ya biasa-biasa aja lah. Gimana sih LKS waktu zaman SMP. Nah, kejadiannya itu waktu malam kedua, waktu acara jurit malam. Pas LKS tuh ya? Pas LKS. Ya. Jadi waktu itu kelompok dibagi 8, sorry. Dibagi 8. Itu kelas 1 semua tuh, anak-anak kelas 1. Nah, yang OSIS itu dibagi 3 pos. 3 pos. Pos pertama diisi sama anak-anak OSIS, anak-anak sekretaris bidang. Yang kedua itu kayak bawah-bawahan gua. Itu kayak sekretaris, bendahara, sama wakil. Nah, anehnya sama pembina-pembina gua ditaruh sendiri nih. Di pos ketiga. Nah, pos keempat, ya? Pos keempat ada pos keempat itu pos terakhir lah, masjid lah bisa kita bilang aula masjid. Nah, pokoknya gue cerita gue aja ya. Di pos ketiga itu posisinya itu dari villa ada jalanan pos 1, ada jalanan lagi pos 2, ada jalanan lagi pos 3 dan pos 3 itu paling sepi di antara pos-pos yang lain. Jadi cuman kayak kebon gitu. Kejadiannya udah jam berapa nih? Sekitaran jam 11. Jam 11 kan mulai mulai jerit malam ya. Dan pokoknya gitu tuh. Konfirmasi dari pos 2 udah siap, pos 1 siap. Oke, jalan. Guru udah di pos 4. Jalan tuh. 1, 2, 3 di pos gua nih. Baru gua pertama datang. Udah seperti biasa, arti kepemimpinan apa, arti kepemimpinan tuh apa. Jalan. Lolos. Kedua, lolos. Ketiga, lolos. Waktu keempat, gue di situ udah ngerasain gak enak, hawa gak enak, udah merinding. Datanglah ragu keempat, di situ gue udah buyar. Gue nggak tahu, gue pengen ngejelasin apa ke anak-anak, gue pengen nanya apa ke anak-anak, gue udah nggak bisa. Saking merindingnya, saking buyarnya itu perasaan gue udah gak enak banget. Sampai gue minta istirahat, tar dulu ya, kasih gue break. Kenapa kak? Nggak apa-apa. Ya udah. Gue tanya kan sebisa mungkin arti kepemimpinan itu apa, arti kepemimpinan itu apa. Dijelasin, cuma gue otak gue udah buyar. Nggak nangkep lo ya? Nggak nangkep. Pokoknya udah jalan. Entah kenapa ini yang 5 lama banget nih. Dari 4 ke 5 nih lama banget nih. Kayaknya ketahan tuh di pos 2. Entah ada bikin salah apa gue nggak tahu. Padahal 1, 2, 3 itu lancar. Lancar semua. Nggak tahu nih yang kelima ada apa. Nah tiba-tiba mungkin ini sosok manfaatin momen nih. Depan gua ada pohon kayak pohon jati, gede dia, diulang. Gue denger ada suara kicau burung tuh. Malam-malam jam 11 suara kicau burung apa? Masalahnya burung-burung pagi, cuit gitu kan. Cuit. Di situ udah feeling udah makin gak enak. Ini deket banget nih suaranya dari lu. Deket banget. Tapi lu nggak lihat tuh burung. Nggak lihat ini di mana burung apa yang berkicau jam segini gitu loh. Cuit. Makin kenceng. Tiba-tiba gue ngerasain di depan gue tuh kayak ada sosok nggak tahu apa. Gue ngerasain itu awalnya kayak mungkin apa nih, pocong atau kuntilanak atau apa, gue nggak tahu, cuma nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba dari balik pohon, ini pertama tangan pohon ibarat tangan begini. Tangan doang tuh. Tangan, cuma banyak kuku tajam. Itu kalau lo detailin, ingat detailin tuh warnanya apa? Tangan hitam apa putih apa gitu. Hitam kemerahan. Agak hitam tapi merah gitu lah. Cuit. Muncul lagi tangan kedua. Di situ gue udah terpaku, anjir ini apaan. Gue cuma bisa nggak tahu. Karena lu sendirian posisinya. Karena gue sendirian dan gue mau ngapain gitu kan. Cuit. Lama-lama rambut muncul. Tangan makin jelas. Di sini tuh kayak gue nggak bisa bilang itu bulu, gue nggak bisa bilang itu rambut. Lebih mirip ini, lo tahu ini nggak? Tali beringin tuh. Oh iya. Cuma gelap warnanya, kayak gitu. Tapi sekujur tubuh.
bujur tangan gitu. Muncul lama-lama palanya kelihatan rambut. Matanya udah merah. Makin jelas tuh. Cit. Itu sambil siul tuh, ya gitu tuh kayak suara burung gitu. Iya, bersiul kicau burung gitu loh. Cit. Lama-lama kelihatan itu paruh panjang saja. Masih inget tuh. Tajam banget itu paruh. Matanya merah. Warnanya apa tuh paruhnya? Kayak apa ya? Warna-warna paruh burung kuning putih kayaknya enggak tahu gading-gading terang gitu gitu. lah ya. Iya, gradingan gitulah. Cit. Muncul begini kan. Wah, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pasrah di situ kayak anjing ini apaan? Gue sebelum nggak pernah lihat ginian kan. Gue sebelum nggak pernah lihat ginian. Ini apaan? Lama-lama kan pengen keluar. Gue lihat tuh regu 5 lagi turun. Alhamdulillah gue bilang kan. Turun. Harusnya kelihatan tuh. Harusnya kelihatan itu sosok harusnya kelihatan sama mereka karena posisi jalan gua di jalan pos gua itu turunan begini. Oh, harus Dan putar dulu ya. Dan pohonnya tuh begini, harus kelihatan. Iya, benar. Harusnya dia kan kalau misalnya dibalik itu pasti kelihatan kan. Nah, harusnya kelihatan. Iya. Nah, makin dekat kan pada bawah senter ya. Semakin senter itu terang, semakin burung itu hilang pelan-pelan. Pudar gitu ya. Bukan pudar, balik lagi ke pohon gitu, pelan-pelan gitu. Gue lihat muka-mukanya pas nyampe itu nggak ada yang sadar. Maksudnya nggak ada tuh yang suasananya. Lihat apa sih lu? Lihat apa sih? Nggak ada. Kayak biasa aja. Ya? Biasa aja makanya gue nggak berani nanya ke temen-temen gue tuh. Lo tadi lihat nggak? Nggak. Karena gue ngerasa mereka nggak sadar. Di situ ya udah. Gue udah deg-degan. Gue diem, terpaku. Gue digigit. Kak, lu kaget kan? Gue kaget kan? Lu kenapa? Enggak, gue nggak apa-apa. Gue bilang, gue nggak apa-apa. Tapi masih kebayang itu mukanya di gue. Udah tuh, tanya-tanya. Selesai nanya, gue pengen lo tunggu dulu di sini. Oke, lo lolos. Cuma gue pengen nungguin dulu nih yang itu. Yang ini lewat dulu nih, kayak 6. Karena udah lewat baru jalan. Sepanjang sampai 8 tuh begitu. Jadi harus nunggu dulu. Sampai 8 ya, baru jalan gitu ya. Gak berani lagi yang 1, 2, 3 lewat aja. Iya, gak berani udah lewat nggak. Gue nunggunya sampai 8 tuh begitu. Sampai 8 akhirnya regu terakhir pada turun semua kan. Dari pos 1, pos 2 anak-anaknya pada turun semua. Gue udah lega. Sampai pos 4 ke masjid. Pengen persiapan sholat subuh tuh. Cuma keadaan emang waktu itu mendung tuh. Itu beneran. Jadi villa gue tuh di atas. Masjid itu juga dekat puncak gitu kan jadinya. Di aula masjidnya. Nah, itu tuh kelihatan city light, cuma tuh lagi mendung gitu keadaan mendung. Jadi agak gelap gitu ya. Agak bergelap. Dan adalah sekilas-kilas kayak apa? Awan petir gitu. Kilat-kilat. Nah, percaya apa enggak? Gue waktu ngeliatin awan petir, ya itu ada siluet kayak gini lagi terbang. Serius gue. Gila. Serius gue. Gede nggak? Segede orang lah. Itu yang tadi tuh. Kayaknya. Gue nggak tahu ya. Lu lihatnya di posisi mana nih? Lagi ngapain lu bisa ngeliat? Bengong aja, masih kepikiran dia tadi. Tetap di pos itu? Kagak, udah naik kan. Udah naik bareng kan dari ke sana. Di aula masjid tiba-tiba ber. Kena banget. Tapi itu kayak ngilang gitu. Tapi jelas tuh lu lihat tuh. Harusnya orang lain bisa lihat. Pas itu jelas banget. Jelas, harusnya orang lain bisa lihat. Dia ada sayapnya apa enggak sebenarnya kalau lu lihat begitu? Bulu, kayak serabut tetap, tapi kayak orang terbang gitu. Di sini tuh kayak serabut, tempat kayak beringin gitu tetap. Kayak tambang gitu ya. Kayak apa ya tadi yang gue lihat? Iya. Ngikutin lu jadi jalan-jalan gitu lagi. Udah, yang pengalaman SMP tuh itu doang tuh. Nah, ada lagi nggak yang lu mau ceritain lagi nih? Paling ini ya, ada di tempat yang sama, maksudnya di Gunung Salak ya. Itu kan di Gunung Salak ya. Ini sama di Gunung Salak, cuma gue nggak tahu ya ini bahaya apa nggak sebenarnya kalau itu. Jadi ini nggak lama, baru tahun lalu tahun lalu, awal tahun kalau nggak salah. Berarti 2022? Iya, kayaknya 2022-an. Baru banget dong, Iya. Awal tahun itu
Gue kan camping ya sama teman-teman gue lah, Bang. Berapa orang? Ya ada sekitaran 4 orang. 4 orangan ada. Camping lah ya. Hmm. Waktu itu saat malam pertama tuh, malam pertama kan camping 2 hari 1 malam. Malam pertama tuh masih biasa aja. Nah, normal-normal lah, misalnya masih gitaran, masih enak lah. Paling nunggu hujan reda. Sorry gue potong dulu. Ini 4 orang cowok semua apa ada ceweknya? Oh cowok semua dong. Oh cowok semua. Bahaya kalau ada cewek. Kali kan, kan namanya pendaki kan ada cewek juga. Ceweknya nyusul Iya, tuh. Oke. Nah, Terus? malam pertama tuh masih asik lah, gitaran. Paling nunggu hujan reda. Normal. Hari berikutnya normal. Malam kedua tuh, kita berani tuh masang api unggun. Masang api unggun gara-gara kering kan. Udah tuh masang api unggun, masih gitar-gitaran. Sekitaran jam 12 itu ngantuk. Anak-anak tuh udah pada ngantuk. Ini di pos berapa nih? Nggak pos. Oh nggak pos, itu aja. Tempat ya? camping. Oh, tempat camping aja. Pokoknya camping lah gitu ya gitu. Nah, berani masang api unggun. Ya udah dong, jam 12 anak-anak pada ngantuk. Cuma gue tuh orang yang nggak bisa tidur di tempat lain. Iya, tempat lain lah pokoknya. Selain di rumah, itu nggak bisa gue. Maupun tempat yang udah gue kenal tuh gue nggak bisa. Jadi gue berusaha untuk tidur tuh, tapi nggak bisa. Anak-anak udah pada pules. Ya udahlah, gue putusin buat keluar tenda, nongkrong aja gitu kan. Ngeliatin bulan, ngeliatin pemandangan. Untung terang tuh ya. Iya. Nah, tiba-tiba nih dari belakang gua yang notabene kebon, muncul tuh orang-orang banyak. Orang-orang banyak. Cuma tuh pada pakai baju tuh rapi, kayak setelan kemeja aja. Tapi bukan kayak pendaki gitu. Bukan kayak pendaki. Dan masih ada bercak darah gitu. Jelas banget tuh lo lihat. Jelas banget. Kira-kira kalau lo detailin tuh ada berapa orang tuh? Banyak lah. Segerombolan, gue segerombolan aja gitu ya? Kayak segerombolan yang gue bilang, gue nggak merhatiin jumlah, cuma gue mempertanyakan nih orang datang dari mana. Soalnya tahu-tahu muncul aja gitu ya? Iya nih orang datang dari langsung mana. rame, dia ngobrol apa diem aja, jalan aja? Jalan aja udah. Tapi nggak ngobrol-ngobrol? Nggak ngobrol, kayak ini orang datang dari mana gitu. Bercak darah, nggak beres ini bukan. Mana ada orang belakang kebon gitu kan, pakai jas rapi, kemeja, setelan kemeja banyak banget malam gitu. lagi ya? Ada corak darah, bercak darah gitu kan. Nah, di ujung rombongan itu ada satu kakek-kakek yang beneran kelihatan rapi, cuma pakai baju pangsi lah kalau bahasa ini, kayak baju adat gitu lah, pangsi gitu, kayak baju silat. Ngeliatin gua, nyamperin tuh. Ini saling tatap-tatapan nih lo sama kakek-kakeknya nih? Iya. Jalan tuh, duduk aja di gue gitu. Gue mau ngomong apa? Gue tahu ini bukan orang nih kayaknya nih. Udah nggak apa-apa, mereka cuekin aja. Mereka tuh nunjuk ke rombongan. Mereka cuekin aja. Kayaknya kamu tahu deh mereka dari mana. Bahasa gitu. Pikiran gue yang pertama ya tragedi yang ada di Gunung Salak baru-baru ini. Terkenal lah. Gue nggak mau nyebutin namanya, takut bahaya ya. Itulah pokoknya. Nah menurut gue si kakek ini nih yang bantuin mereka lah bahasanya. Yang bantuin mereka nemuin jalan pulang bahasa kayak gitu. Udah cuekin aja. Kayaknya kamu tahu siapa mereka. Ternyata di otakku bener gitu. Oh itu kejadian itu ternyata. Tiba-tiba di kakek ngomong, kamu beruntung bisa lihat saya. Cuma kamu tuh nggak sendirian yang bisa lihat saya. Jadi bahasanya mungkin gue beruntung, cuma gue nggak spesial lah gitu loh. Masih banyak lah yang masih bisa banyak lihat. yang bisa lihat lah gitu loh. Habis itu ya udah dia jalan hilang aja gitu. Ini dia pakai tongkat apa enggak? Kagak. Oh kagak. Hilang aja gitu. Karena menurut gue ini juga bukan kakek-kakek asli. Iya sih. Bisa ngejelma jadi apa aja kalau menurut gue sih. Benar. Nah, gue tuh punya feeling gue sih ya, feeling gue. Dia tuh bisa berubah wujud jadi apa aja ya. Dan benar. Dalam hati tuh waktu itu, gue cuman bilang kayak gini, ini bohong nih kalau kakek-kakek doang. Nongol lo yang lain.
Gue nggak niat nantang, cuma gue penasaran. Akhirnya nongol. Ular satu. Langsung tuh tiba-tiba tuh. Iya. Lu bilang kayak gitu langsung ular dan. Ular satu dan ngeliatin. Warna apa tuh ularnya, putih? Apa? Gede, gelap, hitam, Oh, hitam. piton lah. Cuma di sini tuh ada rambutnya. Gue lupa, gue pernah gambar itu. Gue pernah gambar, cuma gue lupa gue taruh mana. Ada rambutnya. Nah, ntar kalau masih ada, lo kirim ke gue. Iya. Ntar kita tampilin. Coba ntar. Iya. Itu ada rambutnya. Gede lah. Kayak naga, lebih mirip naga dibanding ular. Karena gede tuh. Gede dan ada rambut gondrong. Kepalanya tuh gondrong gitu. Tapi warna hitam nih, pekat banget Hitam, enggak. Hitam kecoklatan gitu lah. Pokoknya gelap lah warnanya, gue nggak lihat detail gitu loh. Pokoknya gede. Kuntilanak terbang, lalu lalang. Pocong lewat, biasa. Nah, ada satu ini bentuknya aneh. Dia kurus, botak, tapi merangkak jalan. Kayak ini ya, Si- goblin Iya. Lord of the Ring gitu kan. Iya, ya? kayak Gollum, Gollum gitu, Gollum, iya. kayak Gollum gitu. Cuma dia beneran yang kurus panjang gitu, bentukannya aneh lah menurut gua. Tinggi? Enggak. Hitam enggak, merangkak. Cuma cepet gitu. Gue lihat mukanya sedih nih. Gue rasa siluman yang kayak siluman yang diasingkan. Kayak diasingin lu, muka lu sedih amat gitu. Udah tuh gue cuma minta itu. Oke. Dari situ gue sadar. Ternyata gue lebih upgrade, bahasanya lebih upgrade dibanding gue waktu zaman kelas 3. Iya. Karena lo udah bisa kayak gitu ya. Udah bisa ngobrol, udah bisa minta bahasanya. Oke, dari situ gue sadar tuh kayak gue tuh udah bukan gue yang kayak orang normal. Yang pertama kali lihat kaget gitu ya. Pertama kali lihat sampai teriak-teriak, sampai akhirnya gue ketemu, oh ini bukan orang. Udah bisa begitu. Udah bisa bedain lah ya. Udah bisa bedain gitu. Terus auranya tuh gimana pas waktu ketemu kakek-kakeknya? Dia ada negatifnya kah apa Enggak. biasa aja? Kalau menurut gue dia yang jaga. Dia yang jaga di tempat. Kalau ularnya Sama yang gue lihat tuh semuanya sama kayaknya. nggak Jaga di ada tempat. kayak ngancem lo gitu ya? Nggak ada. Dan gue balik lagi ke situ beneran kayak mereka tuh nyambutnya ya udah. Cuman kenalan doang paling ya. Kembali. Kalau misalkan ada yang macem-macem, pokoknya ya udah urusan elu. Kayak teman gue nih misalkan mau ngapain lah, ngelakuin hal aneh-aneh, gue nggak bisa yang kayak apa ya, tolong jangan ya, nggak misi-misi nggak. Ya udah lo pengen apain nih teman gue, ya serah lo. Paling kayak gitu. Karena kan kesalahan sendiri kan. Iya. Dan itu bukan rumah kita loh. Iya. Kayak gitu sih. Kalau main ke alam tuh begitu sih gue. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, lu mau cerita apa lagi nih? Ada nggak yang mau lu ceritain lagi? Nggak ada sih. Nggak. Ada satu nih. Nah. Jadi waktu itu sekitaran tahun 2021, gue berencana sama 4 teman gue pengen ke Bandung. Gue udah rencana jauh-jauh hari lah. Besok yuk jalan, gitu. Ayo gitu. Udah tuh, udah rencana. Nah, tapi ada satu temen gue nih yang supir. Si supir ini, dia ngomong, gue bawa temen cewek ya. Gitu, gue bawa temen cewek ya. Jadi gue pisahin dulu nih. Temen gue ada yang supir, ada yang alim, ada yang bisa. Gue bilangnya gitu aja ya. Sama 2 cewek nih yang diajak pakai kerudung sama nggak pakai kerudung. Nah, jadi total 5. 6 sama gue dong. Oh, lu. Ya kan? 6 sama gue. Dah tuh, oke nggak apa-apa lo ajak dah tuh temen lo 2. Oke, besok kita jalan nih. Janjian jam berapa ya? Jam 10 udah jalan di tempat temen gue yang alim. Di tempat temen gue yang alim. Oke, sip. Itu kumpul semua pagi. Jam 10 udah pada komplit semua, jalan. Nah, gobloknya temen gue yang supir, entah kenapa dia nggak mau masuk jalan tol. Jadi Biar lama. jalan-jalan aja kita gitu loh bahasanya. Jalan, iya.
Ini mau sampai Bandung jam berapa? Kemana juga belum tahu ya kan. Pengen ke Bandung aja, di sana baru mikir gitu. Ya udah jalan lah, lewat Kalimalang. Lewat Kalimalang macet banget, gue nggak tahu ada apaan tuh waktu itu tuh. Pokoknya macet. Habis dari Kalimalang kan tembus tuh Mall Metropolitan sampai ujung tol Bekasi. Iya. Sampai di situ tuh tetap ada macet. Nggak putus ya macetnya? Nggak putus, malah ada berhenti ada kali 10 menit tuh. Iya. Nggak jalan-jalan. Masuk tol lah. Ternyata pas masuk tol kita baru tahu di situ ya Cikampek lagi dibangun. Sampai Bekasi, ternyata macetnya panjang tuh sampai luar-luar. Ya Allah, bilang. Berapa jam tuh macet? Oke, berapa jam ya? Gue lupa. Oke, lama. Intinya di Karawang itu kita tuh sampai Karawang ya. Rest area Karawang itu jam 3. Oh, lama juga. Jam 10 sampai jam 3. Anjir 5 jam. 5 jam baru sampai Karawang. Di rest area ya namanya udah lapar ya, kita sepanjang perjalanan ya nggak makan. Ya udah duduk dulu di rest area deh, entah ada yang mau ngopi atau ada yang makan. Kompak tuh semua makan tuh, kita mampir lah makan ayam kan. Makan ayam, istirahatnya lama juga tuh. Ada kali sekitaran jam 5 baru jalan, rokok-rokok dulu. Jam 5 jalan, kok ban nggak enak nih. Gitu, ban belakang kok nggak enak. Pas dicek bener, kempes. Akhirnya mumpung masih di rest area, ya udah cari inilah angin. Ketemu tuh. Pas diisi udah beres, jalanlah kita tuh. Di jalan udah kelihatan banget tuh, udah sore itu loh di sini. Ya Allah, dalam hati gua ini baru sampai Cikampek udah jam segini, udah jam 10. Habis 6 jam doang di jalan. Nah, waktu dari Cikampek masuklah tuh Purwakarta. Di Purwakarta aja kita udah ngeliat 3 kecelakaan. Truk mobil. Sampai 3 gitu ya? 3. Iya, banyak banget. Temen gue, si supir ini biasa emang mulutnya tuh agak-agak. Biasa nih kalau kita udah ngeliat 3 kecelakaan gini ada yang nggak beres nih. Wah, lu lagi di jalan, ini pengen lewat Cipularang, nggak usah macem-macem. Tawa-tawa. Gue sepanjang Cipularang tuh Bismillah, ya Bismillah, mumpung masih terang nih, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah selamat. Keluarlah tol Bandung. Di Bandung baru sepakat. Kemana nih kita? Di Dilen aja. Oke, di Dilen. Kondisi udah pengen gelap. Di Dilen gas aja udah, nggak apa-apa. Nyasar ternyata yang baca Google Maps-nya si supirnya. Ya, makin lama dong. Jadi bahasanya jalan Lembang, di Dilen di sini. Nah, kita kesininya nih, gang yang berikutnya. Kelewatan ya. Kelewatan. Mau muter jauh. Iya. Mau muter jauh. Karena satu arah tuh ya, berarti nggak bisa, lu harus muter. Bisa sebenarnya, cuma udah terlalu jauh. Ini harusnya beloknya tadi nih. Kenapa baru ngomong sekarang? Ya udah coba bisa nggak nih masuk gang yang atu gitu loh. Masuklah gang yang atu tuh. Pas dilihat muternya jauh. Ketemulah masjid. Ketemulah masjid di situ. Waktu udah pengen nunjukin maghrib juga kan. Ya udahlah bablasin aja di sini nggak apa-apa. Ini ada warung juga gitu sebelahnya. Mungkin maghrib sama isya kita baru turun deh ke alun-alun aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mulai tuh maghriban, sholat maghrib, istirahat, sholat isya lagi, baru turun. Bener-bener nggak ada obrol, anak-anak udah pada bete. Jadi udah pada urusannya masing-masing aja. Sepanjang itu tuh udah pada bete. Gue cuma bilang dalam hati ya semoga sampai alun-alun aman deh. Nggak ada bete-betean lagi. Udah tuh ke alun-alun kan, sampailah tuh di alun-alun Bogor tuh, udah pada kebelet kencing semua nih, tiba-tiba. Ya udahlah, tuh masjid ada, kencing aja di situ. Semua kompak, laki-laki, cewek-cewek. Lega, foto-foto dulu lah tuh di alun-alun. Cekrek, lapar. Habis itu lapar lah, carilah tuh nasi goreng lah, yuk nasi goreng. Jalan dulu tuh, kan ada tuh di alun-alun, habis itu terowongan tuh, nggak tahu gue terowongan apa namanya, ada tulisannya tuh. Pernah kita ke tukang nasi goreng pesen lah tuh, makan. Habis makan, biasa ngerokok, ada bercanda, ketawa-tawa. Pas lagi ketawa-tawa tuh tiba-tiba nih cewek yang jilbaban agak aneh.
Agak aneh. Temen gue yang bisa ngomong, ini kayaknya ada nggak beres nih. Kayak nggak beres. Gue inisiatif aja, ya udah cabut yuk, mumpung gue kelar juga nih. Ke tempat yang lebih ramai lah, tempat umum, seenggaknya kalau kenapa-napa itu bisa dilihat. Ini lu ngeliatnya gimana nih? Kenapa bisa Gue masih bilang, biasa aja. Oh, tapi yang temen lo ini Temen gue kayaknya peka. Gue masih biasa aja. Ya udah ayo deh. Jalan tuh sepanjang jalan, yang cewek yang jilbaban suruh depannya. Oke, depannya temen gue yang bisa. Nah, temen gue yang bisa dari belakang udah begini ya. Baru di situ gue coba pengen ini kan. Pengen apa ya? Pengen tahu. Kenapa nih? Itu keluar energi gue. Pengen tahu ini ada apaan sih? Ternyata bener. Agak auranya agak gelap. Itu berarti semenjak di alun-alun itu tuh? Iya. Mulai Iya. gelapnya itu? Iya. Udah tuh. Di alun-alun, yang lain pada ke mobil, gue bilang nih sama temen gue yang bisa nih, temenin gue ngencing yuk gitu. Melipir lah ke tengah-tengah alun-alun. Di tengah alun-alun gue paksa dicerita kenapa. Dan nenek-nenek ngikut. Udah ngomong kayak gitu, coba gue perjelas kan. Gue perjelas pakai, maksudnya pakai ini. Enggak, nih bukan nenek-nenek aslinya. Aslinya gak nenek-nenek, yang dikasih lihat telur nenek-nenek, cuma aslinya gak ini. Itu kayak cewek lagi marah bahasanya. Itu ada di alun-alun itu tuh? Di tempat di sini, di belakangnya si teman gue. Iya, maksud gue kenanya di situ kan, di alun-alun itu kan. Iya. Pas gue lihat, ini ada yang lagi marah, gue nggak tahu kenapa. Tiba-tiba teman gue yang alim ngomong nih dari mobil, Ran balik. Ini dua cewek pada kesurupan. Dua cewek pada kesurupan. Ah ya udah, balik tuh buru-buru. Tapi yang jilbaban, kesurupannya tuh kayak diem. Yang heboh malah yang nggak jilbab. Sembuhin tuh, gue nyembuhin yang nggak jilbab. Baru gue pencet sininya udah panas, dia udah teriak banget. Baru gue pencet, nggak beres nih. Berarti yang gue lihat sebenarnya marahnya bukan sama yang jilbab ini. Yang jilbab cuma kena auranya doang nih, istilahnya kena semprotnya doang. Aslinya dia nih, iya aslinya dia nih. Penyebabnya dia. Penyebabnya dia nih. Sungguh nggak bisa, tetap teriak-teriakan. Udah diliatin orang, cuma orang tuh nggak tahu ya. Pada segen gitu, nggak ada yang pengen nolongin, nanya kenapa pun nggak gitu loh. Tapi banyak tuh yang lihat. Banyak yang lihat, lewat gitu. Tapi lewat doang. Iya. Nggak coba bantuin. Kagak. Nah, nggak lama polisi datang tuh. Kata temen gue yang ngelim, mendingan cabut nih, nggak enak ada polisi. Untuk polisi parkir doang, nggak ngeliat kita ngomongnya, udah cabut tuh. Cabut. Pas lagi di jalan, baru sampai masih di jalan-jalan Bandung lah, jalan raya Bandung. Temen gue suka deh, udah gitu. Oh temen gue yang ngalim, nggak beres nih, nggak beres nih katanya gitu. Ntar sebelum masuk tol cari pom bensin dulu atau nggak cari tempat istirahat dulu deh, yang agak ramean, dia tempat umum lah. Akhirnya kita berhenti lah di pom bensin. Ya, mobil parkir. Ternyata di situ nggak ada yang ngisi bensin sama sekali, ya kita doang tok gitu loh parkir. Nah, ini kejadian jam berapa nih kalau lo ingat-ingat? Gue masih belum bisa lihat jam tuh waktu itu tuh. Belum. Tapi udah malam ya? Udah malam banget tuh? Iya udah malam banget lah, pokoknya udah larut. Jalan tuh udah sepi, rada sepi. Jadi yang ramai cuma alun-alun doang. Gue ke kamar mandi kan, langsung muntah, nggak tahu kenapa masuk kamar mandi langsung Lu muntah? Muntah. Sebelumnya nggak apa-apa, gue masuk kamar mandi tuh pengen kencing sebenarnya. Tapi tiba-tiba wah beneran nih, gede nih energinya. Keluar kan, yang jilbab udah di luar mobil, udah sadar. Cuma yang di dalam tuh masih agak lemes lah, yang satu lagi. Yang jilbaban ngomong. Ternyata waktu di dalam WC, yang temennya ini nih, yang satu lagi, dia ngeliat nenek-nenek, cuma mukanya agak serem. Tapi diomongin gitu sama dia. Itu nenek-nenek mukanya serem banget gitu. Oh langsung ngomong di tempat ya? Iya, kayak depan nenek-neneknya gitu. Oh, kondisi, sorry, lagi dapet nggak? Iya. Ya. Pantes aja ya. Gue bilang ya udah. Nah, sebagai gue bukan nyalahin temen gue ya, sebagai orang yang ngajak mereka, gue ngomong ke temen gue yang supir.
Ini yang ikut kita nggak main-main, energi nggak main-main, beneran gede banget gue bilang. Tolong ini nanti kita lewat malam lewat Cipularang, hati-hati banget gue bilang, jaga mulut banget gue. Iya siap. Kalau kita coba netralisir dulu ini, habis itu kita jalan. Dinetralisir, lama tuh turunnya tuh, masih tebel, dari tebel. Gue itu nggak tahu itu jam berapa anjir, pokoknya udah sepi lah, udah sepi. Tebel, akhirnya tuh udah makin tipis. Ini maksudnya apa? Coba jelasin tebel itu Jadi maksudnya apa? netralisir kan tadi gue bilang nih, netralisir hawanya nih. Oh iya, tapi tebel tuh. Ini masih tebel, awalnya masih tebel. Itu gue berusaha sama teman gue yang satu, yang bisa ini. Nipisin, akhirnya makin tipis. Berasa lah kayak, lumayan enteng nih, cuma masih berasa dikit lah. Jalan nggak, Ran? Ditanyakan gue. Kalau makin pagi nggak enak juga nih jalan. Cuma, karena kan belum tidur ya, mendingan bablasin sekarang aja gitu. Jadi sampai rumah capek sekalian. Sekarang aja deh, gue bilang. Sepakat tuh, yaudah jalan sekarang. Kondisi udah pada lemas, alhamdulillah yang nggak jilbaban ini udah sadar juga, energi makin tipis. Jalanlah kita dari pom bensin ke arah tol. Di pintu tol yang ngantri itu ternyata banyak yang pengen pulang juga dari Bandung, kita barengin mereka ternyata. Lagi ngantri gitu, temen gue yang supir ngobrol sama temen gue yang gak jilbaban ini, yang awalnya kesurupan tadi. Dia ngomong ini, sampai Jakarta mabok enak nih. Siapa tuh yang ngomong? Si supir. Padahal tadi gue ingetin jaga mulut. Jangan sompral ya. Si anjir belum sampai tol. Baru pengen masuk tol udah ngomong kayak gitu. Yang gak jilbaban nyaut lagi. Ih, itu asik tuh. Aduh. Kondisi mobil tuh posisinya sopir, temen gue yang gak jilbaban, temen gue yang bisa, temen gue yang jilbaban, sama yang alim. Gue di belakang sendirian. Ya udah. Nih, gue feeling gue nggak beres nih. Bener aja. Gue udah duga lewat Cipularang pasti nggak beres. Makin masuk kilometer 100 tuh kalau misalkan kita dari arah Jakarta ke kilometer 190 ya makin kurang lah. Dari kilometer 100 tuh udah berat. Makin tebal. Gue bilang sama teman gue dua tuh yang di belakang. Lo jagain. Entah kenapa mereka tuh nyaut iya Ran. Nah, kayak orang kepepet gimana sih? Skillnya langsung ada. Tuh kayak kodam-kodamnya pada keluar tuh. Langsung buka kaca jendela, mereka tuh seret, tangan tuh di luar kayak gini. Oh, yang jadi temen gue yang bisa kayak gini. Itu emang ada kodamnya gitu. Nah, temen gue yang alim juga, dia cek keluar juga kayak gini tangannya. Oh, sama ya? Oke, gue di belakang kayak misi nih, lewat. Gak ganggu, biar kita aja yang hukum deh kalau emang misalkan mereka salah gitu. Pas di tol Cipularang, pas banget ngelewatin Gunung Hejo, itu kayak candi gede banget. Gue liat dari jauh itu terang banget kayak kerajaan. Gue nggak tahu itu kerajaan apa candi, pokoknya candi gede banget itu terang banget. Itu terang banget. Dari pinggir jalan tol tuh kayak, gue tuh udah ngeliat kayak pasukan udah berbaris. Kayak nungguin mobil kita yang bener-bener ngeliatin tuh kayak. Lu detailin pasukan itu gimana? Pakai apa? Pasukan kerajaan. Kalau lo pernah nonton film-film ini dah. Oh, perang-perang itu ya kayak Iya, Prabu Majapahit gitu Siliwangi, ya. Kian Santang. Berarti pakai tombak gitu. Iya. Nggak beres nih, udah ditungguin nih. Bener aja. Serang-serangan tuh kayak mungkin terserah deh pengen percaya apa enggak, ini gue yang ngalamin. Ini gue yang lihat. Tongkat, sek gitu loh kayak ngeluarin energi gitu. Waktu gue di belakang kayak Lu keserang tuh? Keserang. Cuma kayak mantul, udah biarin nggak apa-apa, kuat-kuat. Gue udah bilang, mohon, gue cuma pengen lewat, kalau emang mereka salah, ya kita aja yang hukum deh. Beneran kita ya, gue bener kayak tek, mungkin omongan gue salah. Di situ, tetep nyerang. Oke, sampai akhirnya gue ngomong, dalam hati cuma rada teriak gitu. Oke, biar Tuhan yang hukum. Baru diem. Langsung tuh? Langsung hilang gitu. Hilang gitu. Yang candi gede juga hilang? Hilang udah. Normal, balik normal aja. Temen gue yang gue lihat di depan udah
Jadi gitu aja tuh. Jalan di Purwakarta aman. Gue sampai kepikiran omongan gue yang tadi keluar dari mulut gue tuh. Dalam hati ya, tapi ya. Biar Tuhan aja yang menghukum kayak gitu. Itu sampai kepikiran tuh gue tuh. Purwakarta, Cikampek masih kepikiran. Udahlah daripada gue overthinking, mending gue tidur. Gue bawa tidur, bangun-bangun tuh. Bangun-bangun tiba-tiba ada orang yang ngomong dari samping mobil. Mas, ban belakangnya bocor tuh. Hah, bocor tuh. Langsung kepikiran lagi tuh waktu tidur. Langsung kepikiran lagi anjir. Ya, gimana tadi omongan gue kan kayak gitu ya? Minggir tuh. Pas minggir bener, ban kirinya kena. Bocor. Terus? Udah panggil jasa marga. Telepon. Ini berarti jam. Ininya udah jam berapa? Iya. Gue lihat jam 2:30. 2:30. Oh, Ya lama jam juga ya? 20 berapa gitu. 2:30. Ya udahlah, gue bilang ya tungguin aja. Jalanan macet nih, pasti lama juga ternyata datang. Bener ditungguin sampai 3:30 nggak ada. Jam 4 tuh baru kelihatan orangnya jalan, ternyata dari Jasa Marga Padalarang. Anjir, jauh itu. Jalan nih. Ini kan bawa dongkrak. Ya udah, dongkrak, pasang ban lagi. Jalan kita lah sekitaran 4:30. Jam 4:30, Karawang masih macet. Tapi kondisi si cewek ini aman tuh? Udah aman semua, udah aman. Pokoknya semenjak gue ngomong, biar Tuhan deh yang hukum, itu udah aman tuh semua tuh. Langsung hilang aja udah kayak gitu. Nah Karawang macet, temen gue nggak sabar nih. Macet, ya udah keluar aja. Ada yang bisa nih nyaranin kayak gitu, temen gue yang bisa nyaranin, ya udah keluar aja. Keluarlah ke Karawang tuh, lewatin Kalimalang aja udah sepanjang jalur Kalimalang sampai terang itu. Ya udah gitu kan, kalau nggak salah kita weekday berangkat. Anak kampus masih pada libur. Kita weekday berangkat, ya udah jalan macet. Pagi orang-orang pada ke pasar. Ya udah macet. Sampai akhirnya alhamdulillah deh sampai di Bekasi tuh anak-anak udah pada capek. Gue pikir ya Allah udah mau metropolitan, alhamdulillah deh. Nah tapi yang bawa mobil ini si supir gue udah nggak bener bawanya. Ngantuk. Udah ngantuk-ngantukan kayak gitu. Sampai tol Becakayu aja nabrak. Nah nyenggol mobil orang, pengen ngantri masuk Becakayu nabrak. Tek. Untung orangnya sabar gitu. Oh sorry ya, nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Nyenggol doang kok gitu. Ya udah akhirnya masuk tuh tol Becakayu. Naik tol Becakayu, bawanya kayak orang kesetanan 80-100 gitu loh. Gue tahu sepi, tol Becakayu itu sepi. Tapi kan lu ngantuk ya. Cuma lu ngantuk gitu loh maksud gue. Gue juga begini-gini kan, udah setengah sadar. Cuma nih takut anaknya orang kenapa-napa. Yang lain udah pada tidur. Kata gue udah begini-gini aja, udah gue putusin buat tidur bentar lah. Yang lain juga udah pada tidur gitu kan. Udah gini-gini, gue lihat ke depan, udah belokan begini. Cek lurus, bempernya kena. Untung itu kita nggak jatuh. Langsung dimiringin gitu sama dia, agak kaget. Langsung astagfirullahaladzim ya. Nggak terguling untung, astagfirullahaladzim. Ya udah, minggir. Minggir. Nah pas minggir, entah kenapa kita minggirnya itu bawahnya, kan kalau becaknya di atas ya. Bawahnya itu rumah sakit. Rumah sakit daerah Pondok Gede lah. Ya Jatiwaringin ke sana, deket-deket sana lah. Anjir rumah sakit cok. Ya Allah, alhamdulillah masih selamat. Kita semua tuh begitu otaknya. Alhamdulillah masih selamat. Nah, si cewek yang gajil bapan ini tiba-tiba ngomong anjing dari kemarin sial mulu. Lu mikir lu itu dari kemarin tuh masalah lu. Ini gua udah gregetan banget sih, Mak. Istighfar aja deh, istighfar. Depan kena. Bukan bocor lagi, keluar itu ban. Oh, gara-gara nabrak tadi. Iya, keluar itu ban. Ban yang apa? Kiri. Kan miring ini ya. Sek kayak gitu loh jadi. Ya udah. Bemper hancur. Mau gak mau derek. Karena tol Becakayu ya yang jaga swasta akhirnya ya udah main. Ngederek itu mobil. Sampai di daerah Ciplak. Sampai daerah Cipinang lah. Nah temen gue yang supir ini pulang lah ke daerah Cipinang.
pulang ya kita nungguin tuh nggak benerin servis mobil lah di situ. Benerin servis mobil lah. Udah tuh bisa. Temen gue mah udah nyerah aja. Awalnya udah nyerah aja cuma ya udahlah. Seenggaknya benerin ban dah. Udah bisa jalan lah. Iya. Udah tuh benerin ban. Udah nggak apa-apa. Gak usah lo gedein gengsi dulu lah, udah jalan aja. Akhirnya ya udah tuh pulang ke rumah temen gue yang alim dari daerah Pulau Mas. Udah ambil motor pulang gue, itu udah berasa panas banget. Pas gue lihat-lihat jam, sampai rumah jam 12 siang. 24 jam dong ya berarti lu. Cuma buat lebih. Cuma gara-gara satu kesalahan omongan doang lo. Ke Bandung sampai 24 jam. Muter bolak-balik. Kalau gue pikir-pikir lagi tuh pelajarannya, lu semua tuh gara-gara omongan. Dari awal aja udah ngelihat kecelakaan 3 aja udah. Ini ntar biasa kalau gini ada nggak beres udah gitu. Padahal lagi di jalan, maksudku gitu. Ditambah temen lu yang dapet itu. Iya, temen gue yang dapet itu begitu. Mulutnya nggak beres, jadi nggak beres. Ditambah ya terakhir malah yang paling terakhir banget gua. Kalau gua nggak kelar kata-kata itu mungkin kejadian itu gua nggak tahu ya takdir. Mungkin nggak bakal ada. Nggak bakal selamat lah. Maksudnya gini yang Bukan ngomong terakhir. ya. Biar Tuhan yang hukum. Ternyata bener sepanjang jalan kita tuh nggak beres pulang. Mungkin gara-gara omongan gue juga agak-agak. Jadi dihukum langsung. Semuanya kan. Iya. Jadi gue mikir kayak gitu. Anjir ya apakah gue salah? Dan cerita-cerita yang gue ngomong Tuhan biar Tuhan yang hukum, teman-teman gue tuh nggak tahu gue ngomong gitu. Karena lu udah mati kan. Sampai sekarang pun gue nggak kasih tahu gue ngomong gitu. Karena gue mikirnya omongan gue tuh terlalu parah dibanding yang lain gitu. Yang lain kan kayak antar nggak beres nih. Ada terus kayaknya omongan gue paling parah karena gue udah bawa Tuhan di situ. Dan yang gue takutin beneran kejadian yang gue pikirin sepanjang perjalanan itu. Perjalanan pulang ya. Iya. Lu dihantam banyak kejadian. Iya, mungkin nggak tahu ya. Tapi gue merasanya ini gara-gara omongan gue. Gitu sih. Ya pokoknya jangan main-mainan sama hal-hal gaib lah. Kalau nggak sabar ya kenanya bisa kayak gitu sebenarnya tuh. Jadi bisa sumbar, bisa apa ya, bertindak saya sukanya lah. Bahaya. Gue aja serem gitu aja. Nah, lu ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton? Pesan-pesan buat yang nonton ya. Kalau di tempat baru harus ngapain? Mungkin kalau di tempat baru, mungkin kalau permisi kayak izin, mungkin itu apa ya? Tergantung tradisi lah ya kan, ada juga yang gitu. Pokoknya menurut gua mah dimanapun berada hormati tempat lah, tahu etika aja. Nggak semua orang yang etika bagus, cuma tahulah hadap yang bagus tuh kayak apa seenggaknya. Kalau emang lo salah ya nggak apa-apa, gitu. Sama berdoa lah. Kalau ya. nggak sengaja ya paling berdoa terus sudah, dimanapun. Gitu aja sih. Oke, Bang Ren, Yuk. thank you banget nih udah datang jauh-jauh nih. Yoi. Nah, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Kalau seru tulis komen di bawah. Gue Fadil, Gua Randi. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.